atau peristiwa Madiun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat Selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Madiun Affair yaitu tokoh PKI Madiun yang diketuai oleh Musso dan Amir Syarifuddin, kemudian anggotanya yaitu Kolonel Dahlan, Aidit, Misbah, Alimin Prawirodirjo, Darsono, dan Semaun. Kemudian ada tokoh-tokoh TNI yang terlibat operasi militer dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Peristiwa Madiun Affair terjadi di Jawa Timur pada 18 September hingga Desember 1948. Penyebab atau latar belakang terjadinya peristiwa Madiun Affair yaitu 1. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Peristiwa Madiun Affair diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Surtarto pada 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama, Aryo Surjo, yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dihentikan oleh kelompok Amir pada 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti Aidit dan Lukman. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Dampak positif dan dampak negatif dari peristiwa Madiun Affair yaitu 1. Pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti-komunis. 2. Semakin menguatnya upaya untuk membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional. 3. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan. 4.
simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundingan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Dan kelima, Belanda yang kemudian menggunakan kondisi tersebut untuk melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Madiun Affair yaitu 1. Nilainya yaitu nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Dengan nasionalisme, kita akan memilih Indonesia dengan ideologi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan nilai persatuan dan kesatuan, masyarakat bersatu untuk melindungi negara ini dari ancaman disintegrasi, sehingga kita bisa meredam dan bahkan menghancurkan kekuatan PKI. Kedua, hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan sebuah amanat dengan baik tanpa adanya campur tangan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok tertentu, serta memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama rakyat Indonesia dan bisa bekerja sama dengan cara saling merangkul, berjuang, dan mengabdi dalam menjaga negara Indonesia.